Halo, ketemu lagi di Ngopi Sore, podcast Transparency International Indonesia bersama saya, Dinda. Sore ini kita akan ngebahas tentang climate finance. Kalian tahu nggak, di KTT COP26 kemarin, Presiden Joko Widodo baru minta bantuan dari negara-negara maju untuk membiayai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk dari climate financing atau pembiayaan iklim. Terus, Ibu Siti Nurbaya Bakar kemarin membuat sebuah utus cuitan yang mengatakan bahwa isu perubahan iklim tidak boleh jadi halangan dalam pembangunan Indonesia. Mungkin pertanyaan kalian sini, memang pembiayaan iklim ini apa sih? Dan mengapa sih ada negara-negara yang bersedia untuk memberikan pembiayaan iklim? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah terhubung dengan Bang Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara. Selamat sore Bang Timer, mungkin bisa cerita nih tentang climate finance di Indonesia. Makasih Dinda. Ya, temanya menarik nih dan ini topik yang bisa jadi belum terlalu seksi, belum banyak dibahas, tapi ini sebenarnya satu isu yang sangat atau satu topik yang sangat dibutuhkan saat ini sebenarnya. Cuman tidak sekedar dibutuhkan, ada juga catatan untuk kita dalam negeri. Intinya adalah climate finance ini kan adalah pendanaan dari komunitas internasional, sebutlah begitu, negara-negara lain untuk mengatasi perubahan iklim atau mengatasi perubahan iklim, yang karena kita udah bersepakat untuk kita menekan laju perubahan iklim kita gitu ya, jangan sampai lewat 2 derajat gitu, terus kemudian 1,5 gitu gitulah. Jadi dan filosofi dasarnya salah satunya adalah juga karena memang ada ketimpangan, itu clear sebenarnya, bahwa emisi per kapita di negara maju dan historical emisinya itu memang lebih tinggi dari banyak negara berkembang terutama gitu ya, karena memang penggunaan mereka udah lebih tinggi. Nah, dalam konteks itu maka oke, kalau memang salah satu penyebab utamanya misalnya deforestasi atau tapi nggak sekedar deforestasi, ada juga dari fossil fuel, penggunaan fosil, nah gitu-gitu. Jadi cuman yang paling tinggi, salah satu yang signifikan itu kalau Indonesia yang paling tinggi dari namanya forest and land use and other land use ya. Jadi and peatland sebenarnya kalau di kita, terutama peat fire, kebakaran gambut. Nah, dan untuk itu kita memang menyatakan diri kalau kalau sebenarnya kan komitmen itu di zaman Pak SBY, kalau kita aja pakai uang Indonesia saja cuma 26% mampunya, tapi kalau dikasih internasional mau bantu bisa jadi 41%. Kira-kira gitu sebenarnya. Nah, itulah intisarinya kira-kira gitu ya. Jadi kita ingin kalau negara maju memang mau lebih berkontribusi selain mengurangi emisinya mereka, ya bantu juga kita yang memang tidak punya resource dan wilayah kita luas untuk membantu gitu ya. Kan kira-kira itu sebenarnya ininya. Cuman persoalannya menurutku nggak sekedar itu gitu ya. Kalau menurutku persoalannya adalah bahwa fine, memang negara-negara maju itu udah menyebutkan bahwa mereka akan ketertarikan membantunya, iya gitu ya. Dan memang mereka menyadari juga bahwa mereka dan mereka udah berkomitmen juga menekan emisinya gitu. Jadi persoalannya kan kita sebagai Indonesia nih ya, menurutku seringkali juga persoalannya nggak semata di sana gitu, justru banyak sekali yang di kita. Misalnya kalau tadi Dinda sudah menyebut mengenai tweet tadi, misalnya tweetnya Bu Siti Nurbaya, itu kan tweet yang sebenarnya kok kontradiktif ya, justru berbeda dengan komitmen itu, apalagi kemudian pakai alasan bahwa yang kita pakai beda terminologinya dan kita harus atas nama pembangunan kita nggak bisa berjanji pada menghentikan deforestasi. Itu kan emang Bu Siti hidup berapa tahun lagi kira-kira, dan 2030 mungkin entahlah gitu ya, tapi
masa generasi penuh ini kan eksistensi iklim ini adalah ancaman eksistensi kepada justru spesies umat manusia gitu, nggak sekedar kepada bangsa Indonesia, nggak sekedar apalagi kepada sekedar seorang Siti Nurbaya atau seorang Jokowi, enggak ini masalah yang lebih besar gitu. Dan atas nama pembangunan kita nggak bisa, itu menurut saya itu yang bablas, itu yang salah gitu. Justru pembangunan harus dicari karena kita dikaruniai akal, dikaruniai pikiran, dikaruniai kemampuan untuk mencari jalan keluar gitu. Bukan kemudian kita bermanja diri. Nah, persoalannya kan itu nih sekarang ini gitu. Jadi seolah-olah kita kalau menghentikan deforestasi kita nggak akan ada pembangunan. Nah, itu kan kayak nenek saya aja kayaknya nggak pernah pengetahuannya berapa dekade lalu aja nggak begitu gitu ya. Itu apalagi kan Bu Siti kan pengajar juga gitu ya, agak aneh aja sih gitu. Jadi ya itu menurut saya sih itu tweet yang bablas lah ya, tweet yang salah tempat lah gitu. Dan di era sekarang dan itu termanifestasi kan sebenarnya dari sebutlah respon di dunia maya gitu ya. Jadi ya sudah, menurut saya itu justru menunjukkan bahwa hasrat sebenarnya orang Indonesia kebanyakan itu memang sudah spiritnya ingin, kita barusan ini kita belum sepenuhnya keluar dari ancaman kepunahan oleh yang namanya pandemi. Dan kemudian tiba-tiba misalnya ada banjir di Sintang, ada banjir di Malang, itu yang semua berkorelasi kepada iklim yang makin ekstrim yang juga kemudian diperpala oleh kerusakan alam sekitar yang bisa jadi sebenarnya menopang tadinya jadi sekarang nggak bisa gitu. Iya. Nah ini dan kalau kita kan masih jauh nih terbelakang nih. Di Amerika misalnya barusan beberapa waktu lalu sebuah komunitas pertahanannya, intelijennya segala macam udah mengeluarkan satu kajian yang intinya adalah bahwa climate change ini adalah ancaman kepada kedaulatan, ancaman kepada ketahanan. Dan itu akan memicu banyak, nggak hanya penyakit tapi memicu transmigrasi, imigrasi, perpindahan penduduk segala macam. Dan di Inggris atau di Eropa, bank sentralnya itu udah juga mengeluarkan kajian-kajiannya perubahan iklim ini juga mengganggu iklim investasi gitu. Karena kita lihat misalnya ya oke lah ada Brexit, tapi juga krisis supply chain yang ada di Inggris dan di Amerika barusan itu menunjukkan bahwa memang makin nggak predictable gitu ya. Atau kemudian kapal tanker yang tertahan di kanal di Amerika sana gitu. Jadi ini udah dan di Indonesia pun sama sebenarnya. Jadi ini ya gitulah. Pengantarnya mungkin kejauhan. Iya, nggak apa-apa Bang. Mungkin yang kontradiktif ini kan Ibu Menteri ini kan beliau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ketika beliau berbicara tentang lingkungan, kita berekspektasi akan suportif dengan melawan perubahan iklim dan konservasi alam. Terutama dari Bappenas sendiri udah mulai bicara tentang low carbon development dan green economy. Itu menambah justru yang kita harapkan menjadi bumper kita, justru ternyata malah itu kayak itu digunting dalam lipatan gitu kan. Kayak ya itulah, jadi ada nuansa-nuansa itu yang kemudian menambah, dan itu menurut saya sih respon netizen udah cukup ini sih menurut saya. Bahkan ada yang sampai bikin pukul-pukul, ada yang bikin meme macam-macam kan, ada yang kalau dibahas itu sadis-sadis komennya, tapi ya begitulah, itulah situasi kita saat ini. Menurut saya mungkin ini juga bagus sih Bang. Berarti masyarakat itu udah mulai aware nih tentang perubahan iklim dan isu deforestasi. Sinyalnya positif berarti. Menurut saya itu justru penanda ya. Jadi kalau kita lihat saya punya anak yang dia 10 tahun. Dia udah aware banget. Anak-anak kita sekarang ini cepat kan mereka mungkin karena di YouTube dan segala macam mereka udah menggali informasi sendiri, terutama yang punya akses ya ke internet dan mereka udah, itu yang generasi ini yang di berapa dekade di bawah kita gitu. Yang kita pun yang di usia dirimu mungkin agak setengah strip dekade lah di bawah gua misalnya gitu ya. Nah
itu pun sama gitu. Jadi itu udah menunjukkan sebenarnya bahwa kita secara publik rakyat Indonesia itu sudah aware bahwa hutan alam itu harus dilindungi, bahwa alam itu harus dijaga gitu. Kalau ternyata justru, nah persoalan kita kan justru pemerintah kita gitu. Pemerintah kita ya apalagi Jokowi, di zaman Jokowi ini kan persoalan kita lebih fundamental. Akar masalah kita itu bahwa nggak ada perencanaan, semua perencanaannya kan nggak ada yang matang menurutku ya. Semua itu apa maunya presiden atau apa maunya pembuat kebijakan, dan lalu kemudian gejala misalnya kita menangani COVID aja kan sama itu kan, nggak inilah, nggak apa ya, malulah kita sebagai bangsa ya, malulah sebagai bangsa yang sudah sekian tahun merdeka, banyak ahli-ahli orang Indonesia yang jago-jagoan pakar-pakar di negara lain, atau kita yang gitu-gitu. Ketika pemerintahnya begitu kan jadi soal nih, justru menurutku adalah persoalannya di pemerintah saat ini, dan itu tadi justru menteri yang kita harapin atau kementerian yang kita harapkan justru melindungi hutan, malah kemudian apa namanya, tidak menyetujui kalau kita melindungi hutan, kan jadi aneh gitu. Nah, itu sih apa namanya, sebutlah ekspresi apa kita gitu ya. Dan lagi-lagi di pemerintah ini, misalnya ambillah PLTU gitu. PLTU itu adalah 3 kali bisa jadi lebih parah dalam konteks dampaknya, dalam konteks perubahan iklim. 1, mengambil batu bara dia akan nebang hutan. 2 kali dia batu baranya sendiri kemudian itu membuat penambangannya potensi banjir kayak di Kalimantan Selatan. Batu baranya dibakar, 2 kali lagi dampaknya kepada dibakar, dia kemudian emisi ke udara, debunya merusak kesehatan warga gitu. Yang kita sebut pembangunan apa sih gitu kan? Malah berkali-kali lipat ya berarti dampaknya. Dan di zaman Jokowi justru PLTU paling banyak. Jadi kalau kita ngomong di internasional, nah itu kontraproduktifnya Jokowi dan rejimnya menurut saya. Enggak hanya ini, enggak melulu Siti Nurbaya ini. Ini memang sudah mendasar di rejim ini, udah terlalu bapuk ini gitu. Udah bapuk banget ini, udah harus ya itulah. Nah, jadi negara lain itu tahu bahwa kita itu kita punya potensi, hutan alam kita tropis, kita bersama Brazil, itu layak dilindungin. Kita negara kepulauan, artinya juga potensi blue carbonnya juga, tapi kemudian ketika kita tidak meresponnya secara bijak, negara lain juga tahu, negara lain menertawakan kita loh ketika Jokowi ngomong begitu, atau Siti Nurbaya ngomong. Di dunia saat ini kan udah informasinya terbuka gitu ya. Jadi mereka tahu jeruan kita, mereka punya kedutaan di sini, mereka punya mitra di sini, mereka punya, sebutlah kalau itu sebut intelijen, mereka punya intelijen lah di sini gitu ya. Jadi bisa membaca kepentingan jangka panjangnya mereka. Nah, ketika situasi kita begitu kan orang tahu ini, negara lain tahu, kayak Inggris, lu maunya uang gua aja tapi lu tetap aja nggak ngerjain PR-mu. Kan gitu kan jadinya kan. Iya, benar-benar. Iya, dan itu jadi justru membuat kita terhina-hina, nggak? Orang menertawakan jadinya. Menurut gue itu menurut gue diplomasi yang justru menjelek-jelekkan Indonesia, ya begitu itu menurut gue, daripada mengkritik. Menurut gue kan climate finance ini sudah masuk ke Indonesia cukup lama ya. Dari zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono udah ada bantuan dari negara lain. Mungkin aku pengen tanya Bang, kan deforestasi kita udah parah banget dengan segala PLTU yang dibangun. Peran climate finance di sini tuh apa sih? Apakah mereka hanya membiayai saja atau ada keterlibatan lain dalam mitigasi perubahan iklim kita? Orang terserah, tapi terserah membacanya. Mau pragmatis sebenarnya bahwa negara-negara yang bantu itu juga punya kepentingan, fine. Kita juga punya kepentingan. Semua orang itu punya kepentingan, fine. Adalah tinggal kemampuan kita sebagai bangsa dan negara memastikan kepentingan mereka itu inline dengan kepentingan kita. Yang tidak inline dengan kepentingan kita, itu kita harus filter. Jadi itu di kacamata itu. Nah, kalau soal ini kan sebenarnya pertama perubahan iklim ini itu yang menurutku sih kita belum meresponnya secara serius. Kalau kita baca undang-undang kita, mestinya perubahan iklim itu bisa jadi satu payung besar nih gitu. Ada undang-undangnya kok gitu kan.
kita dulu punya dan di zaman Pak Jokowi kebetulan kita memang agak setback menurutku dalam konteks itu. Di zaman Pak SBY kita punya namanya BPRED, Reducing Emission from Deforestation Degradation. Sekarang itu kita lebur ke KLHK menjadi satu dirjen. Yang kita tahu KLHK justru masih belum sepenuhnya sembuh dari akar masalahnya gitu ya. Akar masalah akutnya bahwa ya belum sepenuhnya dulu koruptif apa segala macam birokrasi. Nah, tiba-tiba kemudian diubah dimasukin ke sana. Kita bikin BRGM, Badan BRG jadi BRGM. Nah, itu juga. Nah, jadi sebenarnya ada persoalan kelembagaan yang tidak selesai kita bahas dalam konteks itu. Nah, lalu kemudian ketika kita arahkan ke climate finance, itu pun sebenarnya kita belum meresponnya dalam artian gini, udah lama ini kerisauan perubahan iklim. Sebenarnya di zaman sebelum Pak SBY juga udah ada kan gitu ya. Jadi ada kelembagaannya, ada DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim misalnya gitu. Udah panjang ini perjalanan. Tapi ya kita meresponnya nggak sistematik sih menurut gue, nggak sistemik. Nah, sekarang setback. Nah, lalu kemudian kalau kemudian arahnya kepada apa namanya menyasar pendanaan global, bisa jadi tidak harus negara kan. Jadi dan juga menurutku yang tidak clear itu adalah kita, apalagi dengan undang-undang omnibus dan segala macam undang-undang, semua kan kewenangan ditarik, nyaris semua kewenangan ditarik ke pusat nih. Justru yang kita kuatin malah kita sentralistik, kembali ke sentralistik loh ini, resentralisme di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya kalau kemudian kita semua tumpahkan di Jakarta, daerahnya gimana gitu. Risauannya Pak Gubernur Kalimantan Barat yang barusan kan itu sama, semuanya udah di Jakarta nih gitu. Di daerahnya apa gitu. Nah, itu tambang, izin tambang misalnya segala macam, Anda tarik ke pusat semua. Nah, jadi itu yang juga menjadi soal lain menurut saya terutama juga terkait kepada komitmen kepada climate finance. Kenapa sih? Misalnya dulu barusan ketika LIF itu dideklar sekitar 2 miliar dolar apa 1 miliar dolar, belum terlalu ini angkanya, declare oleh pemerintahan Inggris, Amerika sama Norwegia sekaligus. Respon pertama Siti Nurbaya adalah justru menolaknya gitu. Dengan alasan bahwa itu nanti akan akan mendikte Indonesia. Yang gitu-gitu satu. Yang kedua, misalnya LOI kita dengan Norway itu tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan diputus, alasannya seolah-olah karena katanya Norwegianya cuman kasih prank misalnya gitu. Kata siapa kasih prank, kita yang nggak ngerjain PR kita kok gitu kan. Jadi justru dunia tahu itu, dunia ini luas tapi bisa jadi kecil. Maksudnya ya nggak selebar daun kelor, tapi bisa jadi lebih kecil dari daun kelor gitu. Karena informasi pasti nyampe cepat sekali. Atau misalnya ketika KLHK tidak memperpanjang MOU dengan WWF misalnya, yang justru mematikan aksi-aksi konservasi di lapangan karena nggak ada dana pengganti dari APBN misalnya. Justru kan orang semua tahu gitu loh. Jadi ketika kemudian ngomong climate finance, bisa jadi orang di luar sana ketawa sama kita karena syaratnya nggak ada gitu, nggak ada trust gitu loh. Jadi kalau gua kasih uangnya, benar nggak akan dipakai. Kita bangun namanya BPDLH. Sampai sekarang nggak jelas itu bagaimana kelembagaannya, bagaimana aturan uangnya, bagaimana dia memastikan bahwa uang itu kalaupun dikasih benar-benar dipakai untuk ke pemulihan alam gitu-gitu, nggak terlalu clear itu. Nanti takutnya kayak misalnya BPDPKS, badan CPO Fund dulu, ketika kita dana abadi untuk perkebunan, malah kita kasih untuk mensubsidi biodiesel, biofuel, atau bahkan sempat dipinjam untuk bayar, kayaknya kalau nggak salah dipinjam untuk bayar gaji PNS kalau nggak salah saat itu berapa triliun. Nah, kalau ini nggak ada jaminan, orang lain nggak akan mau ngasih lah. Ketika kita punya kredibilitas, kita mungkin batu aja dikasih uang sama orang. Tapi ketika kita nggak punya kredibilitas, kita teriak-teriak minta tolong juga didiamin kali gitu. Nah, maksudnya itu PR
prasyarat itu yang menurutku juga kita sedang melemah saat ini. Jadi itu catatan mendasar. Saya kok ngerasa jawabannya adalah bagaimana kita memastikan, ya tetap di zaman sekarang kita memastikan bahwa di sisanya Jokowi ini harus kita tetap perjuangkan, tapi jangan-jangan jawabannya adalah bahwa pemilu 2024 itu menjadi tonggak penting jawaban kita untuk menarik kembali trust sehingga kemudian bantuan untuk penanganan iklim makin tinggi. Berarti mungkin istilahnya ini Indonesia sekarang dikasih uang buat ngebantuin ditolak. Udah dikasih uangnya pun nggak jelas kemana gitu ya. Ya, ketika uang ada dipakai untuk bukan saya sebulan cek aja sebenarnya. Berapa sih delegasi Indonesia yang ke Glasgow kemarin? Lebih dari 100. Aku pernah dengar ada yang nyebut 300 gitu. Kenapa bisa sampai segitu? Ngapain ke sana 300 sampai segitu? Benar. Udah misalnya kajian teman-teman Global Witness menyebutkan bahwa representasi terbanyak kan fosil fuel malah justru gitu ya. Yeah. Indonesia bisa jadi jangan-jangan, kalau menurut saya dugaan saya jangan-jangan ini ke sana ratusan orang hanya untuk menghabiskan anggaran karena atas nama penyerapan. Dan mungkin karena ke COP dibilang penyerapan anggarannya untuk perubahan iklim gitu ya. Dia jadi dan kan nggak benar gitu loh maksudnya. Jadi apa? Saya suka misalnya kalau di rapat-rapat dengan pemerintah, saya ketika mereka menyebut anggaran saya suka marah misalnya gitu ya. Enggak, Indonesia tuh enggak miskin, kita punya uang. Persoalannya uang kita pakai benar apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya alasannya deforestasi, sebut aja misalnya cek aja. Kantor Taman Nasional itu bisa jadi 1 jam atau 2 jam dari hutannya loh. Jadi gimana kita ngomong? Atau cek aja misalnya pekerja staf Manggala, PNS, ASN Manggala, KLHK, itu bisa jadi lebih dari separuh di Jakarta, bukan di daerah, bukan di hutan gitu. Kan bukan nggak ada uang kan? Atau misalnya gini, keborosan di kelembagaan. Sekarang itu yang justru diperkuat itu KLHK. Bikin UPT banyak, padahal ada dinas kehutanan di daerah. Kenapa nggak di KLHK itu cukup 1.000 orang aja lah kali gitu. Sisanya ngurusin kawasan konservasi, penegakan hukum, sama perencanaan monitoring gitu misalnya gitu ya. Sisanya kasih ke daerah aja lah gitu kan, udah ada dinas gitu. Nah, mungkin kalau dipindahin ke daerah pun mereka lebih ngerti juga medannya daripada kalau cuma ngurusin Jakarta doang. Iya. Dan satu lebih ngerti, yang kedua karena lebih dekat, yang kedua lebih hemat kan. Karena travelnya nggak semahal kalau dari Jakarta kan. Iya. Anggaran kita banyak habis di tiket pesawat. Jadi maksudnya ya kalau jadi aku sih nggak terlalu tergoda buru-buru ngomong minta dana bantuan asing gitu ya. Resource dalam negeri itu sebenarnya banyak kok gitu. Ada 12-an triliun dana BPDPKS setiap tahun. Ada DRPSDH ratusan miliar itu setiap tahun gitu. Setiap nebang, tapi persoalannya adalah kembali nggak kepada setiap pohonnya alam yang ditebang mestinya kan kembali untuk memulihkan hutan alamnya kan, mestinya gitu di tempat yang sama. Iya. Nah sekarang misalnya gini, tambang itu kan kita sebenarnya ada undang-undang dana ketahanan energi mestinya. Kemana tuh royaltinya? Dipakai untuk apa royalti? Kan harusnya kembali ada semacam dana abadi atau sovereign fund misalnya gitu ya. Ini kan nggak ada, kita nggak jelas. Nanti tiba-tiba tambangnya habis, Freeport nanti habis depositnya, jadi kota mati kali itu kota di sana gitu kan. Nah harusnya bukan nggak ada resource-nya, Bu. Menurutku sih ada sakit parah di ideologi pemerintah ini yang perlu diobatin. Mungkin kalau yang kuliah tuh gini ya, kayaknya kita tuh masih ngeliat perubahan iklim tuh sebagai penghalang pembangunan. Padahal harusnya kan konsep bangun sekarang harusnya bisa sejalan antara konservasi alam juga dan pembangunan ekonomi juga. Tapi karena mereka masih melihat alam ini sebagai rintangan, mungkin mereka lebih kayak, kita ngajar aja pembangunan dulu, lingkungannya belakangan sekarang. Aku sih ngelihatnya akar masalahnya karena tidak punya ketegasan soal bebas konflik kepentingan ya.
menurutku akar masalah kita di korupsi politik terutama kali ini gitu. Karena decision maker kita itu adalah pebisnis kan. Jadi apakah misalnya kita sebut nama sebulan, apakah Erick Thohir mau bisnis batu bara di stop di negara ini? Apakah Luhut Panjaitan mau bisnis batu bara atau bisnis sawitnya? Di sawit lah misalnya, sawit stop ekspansi sawit, batu bara kita bikin phase out coal misalnya. Apakah Luhut mau begitu? Atau apakah Jokowi yang punya juga bisnisnya relatif disebut-sebut berbisnis dengan Luhut akan mau juga? Nah, Jokowi mungkin di kepalanya lah bangun infrastruktur, tapi apakah infrastruktur yang dibangun itu benar-benar kita pakai dan benar-benar, misalnya PLTU yang dibangun, kereta api cepat misalnya, apakah benar sesuai kebutuhan dan kemudian dipaksakan jadi dari dana negara saat ini gitu ya? Nah, menurutku itu di ibu kota negara misalnya, dalam rangka apa tiba-tiba kita harus pindah ke sana dalam waktu cepat? Kenapa nggak kita bikin kajian? Brasil itu hampir 100 tahun itu mendiskusikan Brasilia itu jadi ibu kota baru. Diskursusnya jalan terus sampai kemudian, dan mereka kunci. Lihat aja Brasilia, ibu kota Brasil saat ini. Sejak dibangun pertama dan sekarang itu dana buatannya itu sama, nggak berkurang gitu. Perencanaannya benar-benar ada. Kita kan enggak. Siapa yang punya maketnya ibu kota baru saat ini? Siapa yang punya amdalnya? Kan gitu. Itu kalau dia benar-benar punya untuk kemaslahatan, fine. Mungkin kita bisa paham bahwa ibu kota harus dipindah. Mungkin. Atau jangan-jangan seperti usulnya bahwa ibu kota itu ya ibu kota pendidikan di Jogja, ibu kota ekonomi di Surabaya, ibu kota apa di Medan, ibu kota apa di Makassar. Bisa jadi begitu. Di Amerika juga kan begitu gitu. Jadi hanya Washingtonnya. Indonesia mungkin jangan-jangan harusnya begitu. Kenapa harus paksain pindah ke Kalimantan Timur sana yang harus bangun dari hutan gitu. Dan deforestasi di sana seperti apa kan kita? Nah gitu-gitu. Jadi apa ya, perencanaannya nggak ada. Jadi kalau misalnya hubungannya kepada climate finance ada dua hal tuh. Satu, bahwa kita memang tidak serius mengurangi emisi kita. Yang kedua, memang kita sedang tidak punya leverage di mata internasional. Karena kelakuan kita sebenarnya menurut gue. Jadi ya saya lebih suka melihat sebagai warga negara ya. Kita otokritik kita kepada kita juga ini, kepada Indonesia. Kita sedang membuat kita menjadi bangsa yang terhina-hina di pergaulan internasional. Jadi ini yang dilakukan. Jadi orang tahu bahwa ketika ngomong perubahan iklim, salah satu yang paling mendesak saat ini adalah energi keluar dari batu bara. Dan di mana sekarang negara terakhir yang paling banyak membangun PLTU? Ya Indonesia. Dan udahlah begitu kita ngekspor batu bara pula gitu. Kan nah orang negara lain tahu itu gitu loh. Jadi ini bukan soal bahwa apa namanya kita membocorkan rakyat, bukan itu. Tahu deforestasi kita, orang citra satelit dari mereka tinggal lihat aja. Tahu, jadi ngapain juga kita tutupi data deforestasi gitu. Benar, tapi faktanya benar bahwa kita deforestasi kita menurun. Ya itu benar. Persoalannya adalah deforestasi kita menurun apakah karena performa atau karena memang hutannya udah habis untuk bisa dihabisin. Iya, kalau kami di Auriga lebih percaya bahwa hutan di Sumatera dan Kalimantan untuk bisa dihabisin udah tipis, udah nggak ada. Maka sekarang deforestasinya kita ke timur. Jadi nyari bahan baru. Iya, itu yang kami sebut forest rich provinces. Provinsi-provinsi kaya hutan Indonesia, ya Papua Barat, semua Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan, Aceh gitu ya, Maluku. Rata-rata yang di timur itu jadi epicentrum deforestasi saat ini. Riau, mana lagi hutan yang bisa dihabisin? Jambi, mana lagi hutan yang bisa dihabisin? Kalau nggak dia hutan taman nasional, dia udah punya izin yang yang dikelola raksasa kayak Sinarmas misalnya. Mana lagi yang mendeforestasi selain Sinarmas itu sendiri kan kira-kira gitu nih. Nah jadi persoalan kita justru di situ. Jadi ketika kita ngomong climate financing, menurutku sih
ya banyak PR kita yang harus di apa namanya diperbaiki. Tapi persoalannya adalah seperti kata Obama di pidatonya kemarin kan, ya memang itu perjuangan keras, itu butuh waktu. Persoalan kita adalah saat ini kita tidak sedang punya waktu. Kita seolah-olah berlomba dengan bencana, apalagi Indonesia ya, Indonesia negara kepulauan. Indonesia bisa ya termasuk yang paling akan banyak terdampak oleh perubahan iklim. Kenapa? Pemukiman kita di tepi pantai, pesisir. Yang kedua, transportasi antar pulau kita akan sangat mengandalkan transportasi laut. Yang ketiga, kemudian adalah kalaupun kita di gunung sama juga longsor-longsornya kan karena hujan. Nah, apalagi sekarang ini kalau kata BMKG kan akan periode basah dan kita harus waspadai banjir longsor lah di beberapa bulan ke depan. Jadi kita seolah-olah di Indonesia musim kemarau kita kebakaran, musim hujan kita kebanjiran kan. Jadi kena terus. Iya, persoalannya lah ini seolah-olah kita kemudian mengutuk kita berada di enggak begitu juga, enggak begitu. Tapi maksudnya kita ingin adalah bahwa kita mari bekerja keras, fine ya, sama kita sepakat bekerja keras. Tapi mari jujurlah pada datanya, pada apa yang ada. Sehingga kemudian orang pun kalau ngebantu itu memang senang ngebantu. Bukan karena apa ya. Ya gitulah. Kebakaran di Australia yang kemarin. Kebakaran besar di California di Amerika misalnya, banjir di Eropa. Di Indonesia banjir di mana-mana atau kebakaran hutan. Itu kan sebenarnya itu menunjukkan bahwa ancaman eksistensi kepada umat manusia, jadi bukan sekedar kepada Indonesia. Ini Indonesia nggak bisa berpangku, nggak bisa mengatakan bahwa kami mega biodiversity, kami superpower iklim, ke laut lah itu udah nggak benar yang begitu-begitu. Yang gitu. Penting, ya berarti intinya yang penting kita membenahi diri sendiri aja dulu kali ya, Mas. Saya kok lebih cenderung daripada ngomong kemudian nyari dana bantuan, dan kemudian kalau menurut saya bantuan dari asing itu jangan ke pemerintah, lebih ke lembaga langsung. Ya, benar-benar. Soalnya kita juga nggak ada jaminan mereka bakal peduli. Apalagi dengan iklim demokrasi seperti sekarang. Penegakan hukum yang bukan prioritas saat ini oleh rejim sekarang. Kemudian kita sebenarnya misalnya yang udah clear aja, kemudian ketika kita benar-benar berada pada situasi mengatasi pandemi, kita semua dalam puncak infeksi Delta varian saat itu, PCR tes saja kita korup kok. Dalam artian kita korup, kemudian harganya jadi segitu, itu kan udah nggak. Itu udah nyata loh, itu langsung di hadapan mata kita. Apalagi dana perubahan iklim ini yang seolah-olah ini kan persoalan yang goib ini kan, orang nggak bisa lihat langsung gitu. Nah itu agak berbahaya kalau tiba-tiba korupsinya menurut saya yang jadi kita khawatirin gitu. Jadi kalau misalnya ada justru yang menurut saya sih skema rakyat ke rakyat yang harus dibangun. Gimana caranya supaya nyampe gitu. Atau yang dibangun itu pemerintah, pemerintah lebih kepada bukan dananya. Sekarang ini kan pemerintah ingin, nampaknya Jokowi dan rejimnya termasuk Ibu Sri Mulyani ingin semua lewat KLHK, lewat semua ke pemerintah kan sekarang ini tampaknya. Menurutku itu yang harus dilawan. Terutama dengan iklim politik dan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia yang seperti sekarang, menurut saya agak kontraproduktif kalau kemudian dana iklim itu masuknya lewat pemerintah. Oke, mungkin karena kita udah kehabisan waktu juga nih Bang. Terima kasih udah bersedia untuk jadi narasumber kita sore ini. Tadi diskusinya asik banget dan kita juga belajar banyak ya tentang isu-isu perubahan iklim dan juga governance-nya. Terima kasih juga bagi yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai ketemu di Ngopi Sore selanjutnya. Selamat sore!